Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arinal haqqa warjuna tiba'ah warinal batila batila warjuna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar dan memang salah itu memang salah, dan beri kami ketabahan untuk menghadapi itu semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kembali di sini Madia akan mereview beberapa akun, yang mana untuk akun kali ini Madia akan menganalisa akun yang bernama Mr. Gum ya, dimana Mr. Gum ini dari kita lihat dari posisi ini dia mencoba untuk membela dari beberapa akun orang-orang kafir dari umat terjemahan dia, konco-konco teman dia sendiri yang dia coba untuk sanggah bahwa mereka itu katanya tidak menyerang ajaran Islam. Oke, untuk pembuktian itu apakah yang menyerang itu duluan membuat aksi-aksi video itu orang Islam dari akun-akun Islam atau akun umat terjemahan itu sendiri. Mari kita simak dulu ocehan dari akun bernama Mr. Gum ini ya. Mari kita simak. Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Sebelum saya memulai topik kali ini, saya ingin mengajak saudara-saudara Kristen untuk mendukung Pak Deki Ngadas, channel Verbum Veritatis, dalam doa dan apapun yang beliau lakukan dalam channel beliau. Beliau adalah salah satu orang yang berjasa dalam mempertahankan iman Kristen. Untuk saat ini belum ada info terbaru tentang beliau, tapi kita harus selalu mendukung beliau dalam doa. Jika ada yang tergerak ingin membantu beliau dalam hal materi, kalian boleh mengunjungi channel Verbum Veritatis dan lihat di kolom deskripsi ada nomor rekening beliau, atau buka salah satu video terdahulunya. Di situ sudah tertera nomor rekening beliau. Jika diperlukan, saya akan memberikan nomor rekening beliau di kotak deskripsi. Terima kasih untuk saudara-saudara Kristen yang sudah selalu mendukung channel-channel Apologet Kristen dalam doa untuk memberitakan kebenaran Kristus, supaya bukan kita yang menjadi besar, melainkan Kristuslah yang menjadi lebih besar dan dipermuliakan di seluruh dunia. Kali ini, saya ingin kita menyaksikan salah satu video dari Kaf Media Channel yang menyatakan bahwa channel Apologet Kristen yang memulai argumen untuk menyerang dan menjelekkan atau memfitnah Islam, dan dia melabeli para channel Apologet Kristen ini dan bahkan juga kita umat Kristen sebagai kaum standar ganda. Mari kita simak videonya. Baiklah. Oke, kita di sini ya, kita nanti pembuktian aja langsung, tidak usah ngeles-ngelesan. Dia Mr. Gum ini mencoba untuk ngeles bahwa bukan dari dia, katanya bukan dari akun-akun orang umat terjemahan itu yang menyerang ajaran Islam. Nanti saya akan langsung buktikan dengan fakta, dengan data dan aksi videonya itu sendiri langsung bahwa yang memulai menyerang ajaran Islam itu bukan dari yang menyerang dari suatu ajaran itu bukan dari Islam gitu loh. Yang menyerang umat terjemahan itu bukan dari Islam. Mari kita simak langsung ya. Langsung saja kita bahas ke pokok masalah. Jadi begini, ada satu opini yang baru digodok oleh kaum sebelah itu untuk menjatuhkan saya, menjatuhkan channel saya, dimana mereka mengatakan Kaf Media Channel menistakan agama secara keji dan masif. Nah, inilah yang saya katakan lempar kaki sembunyi sendal. Jadi orang-orang berstandar ganda itu berusaha untuk membalikkan fakta. Jadi sudah berstandar ganda, berusaha untuk membalikkan fakta. Harus Anda pahami semua, kenapa saya membuat channel ini. Awal mulanya channel ini saya buat untuk menjelaskan tentang sejarah Islam. Tapi dalam perjalanannya, ketika saya memulai dan kemudian saya terus berkonsisten di dalam YouTube, kok ternyata selalu muncul di beranda-beranda saya itu
channel-channel murahan seperti seperti Crusader Network dan sebagainya, juga Temperagi dan sebagainya itu di akhir-akhir sini itu banyak sekali mereka itu menampilkan judul-judul yang membuat kontroversial. Kemudian ketika saya tonton, kok isinya menyakitkan kami, maka yang mulanya saya itu membahas masalah sejarah, kemudian saya membuat counter-counter terhadap fitnah mereka kepada Islam. Itu yang saya lakukan. Jadi tolonglah berkaca diri. Kalau tidak punya kaca, sini saya berikan kaca. Kaf Media menyatakan bahwa awal mulanya channel dia dibangun untuk menjelaskan tentang sejarah Islam. Namun, lama-kelamaan ketika dia konsisten dengan channel itu tentang Islam, dia melihat bahwa banyak sekali channel-channel Kristen muncul di berandanya dengan judul-judul yang kontroversial dan isinya menyakitkan mereka, maka dia membuat video-video untuk mengcounter fitnahan-fitnahan itu terhadap Islam. Nah, lalu karena hal ini, dia melabeli kita sebagai kaum standar ganda. Oke, saya akan buktikan sebenarnya siapa yang kaum standar ganda. Pertama, saya menghargai upaya Kaf Media untuk membuat video tentang Islam di channelnya. Kedua, adalah salah bila Kaf Media menyatakan bahwa kekristenan atau apologet Kristen yang memulai duluan untuk membuat video-video tentang Islam. Ini saya masih bicara seputar channel-channel Kristen yang membuat video tentang Islam. Jadi, menurut Kaf Media, dia hanya merespon video-video yang dibuat oleh channel-channel Kristen yang menurutnya itu adalah fitnahan bagi Islam. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya tukang fitnah dan berstandar ganda. Oke. Nah, di sini saya akan langsung jawab ya, Madia Channel akan menjawab. Sehubungan dengan pembuktian saja langsung. Di channel Madia Channel ini lebih dari 200 video yang sudah saya buat. Itu hampir semuanya itu menjawab, mengcounter akun-akun dari umat terjemahan orang-orang kafir ini yang menyerang ajaran Islam. Buktinya langsung saya tampilkan di sana. Aksi video mereka itu langsung saya tampilkan dalam bentuk kecil seperti ini. Nah, kemudian saya buat reaksi. Jadi tidak ada bisa ngeles lagi siapa yang memulai atau siapa yang memulai duluan. Ini seperti Pak Diki. Di sini dia menyerang Al-Qur'an ditafsir sesat oleh pendeta Diki Ngadas sini gitu loh. Ini video ini saya buat sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, ini ulah dari Pak Diki yang menyerang ajaran Islam dalam segi Al-Qur'an. Buktinya silahkan Anda lihat di video ini. Aksi yang dibuat Pak Diki yaitu di sana dia mencoba untuk menggiring opini bahwa Al-Qur'an itu banyak versi gitu loh. Padahal versi-versi tersebut adalah qiraat, bukan Al-Qur'annya yang berbeda gitu loh. Nah, di situ juga dia menyerang tauhid dalam Islam. Kemudian kalau kita cek dari akun-akun yang lain, bisa kita cek kembali ya. Ini dari pendeta Joshua M. Yasin. Dia juga di sini menyerang ajaran Islam dengan mengatasnamakan pesantren, mengatasnamakan sekolah anak kiai, guru, dan macam-macam. Ini juga saya sudah buat bantahannya, dan ini juga saya sertakan aksinya di video saya yang kemudian saya buat reaksi. Jadi sangat banyak ini dari akun-akun orang-orang kafir yang menyerang ajaran Islam. Ya, saya tampilkan, Anda bisa cek lebih 200 video. Tidak bisa dibantah lagi karena saya tampilkan video aksinya itu gitu loh. Dalam bentuk yang kecil ini gitu loh. Nih seperti ini saya contohkan ya. Dari akun yang bernama Effendi Abraham Usman ini, dia menyerang Nabi Muhammad, katanya dicekik malaikat di Gua Hira. Nah, ini dia mengatakan seperti itu gitu loh. Ini akun dari orang kafir yang si murtad yang bernama Effendi Usman. Saya kasih contoh salah satu ya, saya buka ini ya. Dia menyerang ajaran Islam dalam segi membuat katanya Muhammad itu dicekik di Gua Hira ini. Ini reaksinya ya, kita cek. Saya kasih contoh ini. Kita langsung, nah ini. Kita percepat saja langsung. Nah ini. Nah, dia tidak bisa menunjukkan malaikat saat menerima wahyu itu. Apakah benar
yang disampaikan oleh Effendi Usman, atau ini hanya suatu penyesatan atau penistaan yang disampaikan oleh Effendi Usman? Mari kita simak dulu apa yang ingin akun ini sampaikan pada peristiwa tersebut. Nah, roh yang baru dan hidup yang baru, hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup yang menyenangkan hati sesama, dan hidup yang tidak mencela orang lain, mencaci maki dan menghina orang. Saya sampaikan dulu di saya, setiap saya membuat video untuk mengcounter orang-orang akun orang kafir, saya buat aksinya seperti ini, kecil begini, jadi tidak bisa dibantah lagi bahwa yang memulai membuat video menyerang ajaran Islam itu dari orang-orang kafir tersebut gitu loh. Ini buktinya yang disampaikan oleh Abraham Effendi Usman ini gitu loh. Kita simak dulu ya untuk aksinya yang saat ini yang dia menyerang Islam, kita cek. Dan hidup yang tidak membuat rugi orang lain. Oke. Nah, di sini kita akan simak ya apa yang disampaikan oleh si murtad ini. Dia bisa berargumen bahwa jangan menghina, jangan mencaci maki ajaran agama orang lain. Apakah dengan mengatakan ajaran agama Islam itu pada saat Nabi Muhammad di Gua Hira itu, orang ini sendiri mengatakan dicekik oleh Nabi, oleh malaikat, apakah itu tidak suatu penghinaan Abraham Effendi Usman? Oleh karena ini, mari kita simak. Apakah ini orang cuma bermulut manis saja? Ternyata kebohongan yang disampaikan. Mari kita simak ya. Saya dengan hidup saya sebelumnya selalu membuat rugi orang lain. Tetapi setelah saya mengenal pribadi Yesus, saya diubahkan oleh Tuhan. Karena dia adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang... Oke, dia mengatakan bahwa dia berkepribadian baru, baik. Artinya tidak menghina, tidak menyesatkan ajaran agama lain dengan berargumen yang salah-salah. Ternyata apakah terbukti omongan ini, orang ini benar, apa tidak? Mari kita simak. Bahkan kita, sehebat apapun kita ingin mengubah hidup kita, bila Tuhan tidak campur tangan, maka kita tidak akan bisa mengubah hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu. Pesan saya, surat Al-Alaq. Bagaimana bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Banyak ustaz, banyak para mu'allaf, banyak juga para kiai mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, ketika malaikat Jibril turun, malaikat Jibril perintahkan kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad. Oke. Nah, di sini saya tanggapin dulu ya mengenai Iqra. Kenapa sampai 3 kali itu termuat di dalam Al-Quran itu? Karena Iqra itu penuh makna. Ada Iqra pertama, ada Iqra kedua, ada Iqra ketiga. Iqra pertama itu suatu Iqra yang berdasarkan suatu paparan yang umum. Kemudian Iqra yang kedua itu memahami suatu kandungan baik terhadap fakta yang nyata maupun di dalam Al-Quran itu sendiri. Memahami, mengerti, dan itu penuh makna Iqra yang kedua. Iqra yang ketiga itu pengamalan di dalam Islam. Jadi Iqra itu sebenarnya penuh makna di dalam ajaran Islam. Bukan berarti suatu kata yang sia-sia mengenai Iqra itu. Kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, saya mohon maaf ini agak berisik hujan, tetapi hujan itu adalah suatu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan video ini agak risih, berbunyi gemerisik, itu adalah suara hujan. Hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang mendengar ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut dulu ya dari paparan si murtad ini ya. Menjawab, saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Lalu malaikat Jibril ngomong lagi yang kedua kali. Malaikat Jibril perintahkan lagi kepada Muhammad, wahai Muhammad, bacalah Iqra. Nabi Muhammad juga tidak bisa menjawab hal yang sama. Saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Nah, Iqra yang kedua menurut
kandungan dalam Al-Quran ini, itu kita disuruh bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi sangat dalam makna yang terkandung di dalam Al-Quran mengenai Iqra yang kedua ini, lebih memahami, mengerti maksud dari Al-Quran itu datang, mengerti hal-hal yang semua yang termuat di dalam ayat Al-Quran tersebut. Jadi Iqra di sini sungguh maknanya sungguh sangat dalam. Nanti Iqra yang ketiga itu lebih dari pengamalan dalam turunnya ayat Al-Quran tersebut, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut dulu ya. Jibril bertanya lagi. Nabi Muhammad tetap jawab hal yang sama. Sehingga sejarah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW cekik oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mencekik Muhammad. Nah, dalam posisi seperti ini, si murtad ini mengatakan Nabi Muhammad SAW itu dicekik oleh malaikat Jibril. Benarkah apa yang disampaikan oleh si murtad ini mengenai bahwa beliau itu dicekik oleh malaikat Jibril? Kita simak dulu dan kita lihat dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang. Oke. Nah, itu tadi ya. Ini salah satu video yang sudah saya analisa, review juga dari Murtadin Abraham bin Usman, dan sudah saya jawab juga itu di video saya. Kalau untuk lengkapnya bisa saudara-saudaraku sekalian kunjungin ke Media Channel, di mana posisi Nabi Muhammad itu dituduh dicekik malaikat, kata sang Murtadin Abraham bin Usman ini. Ini adalah akun yang menyerang ajaran Islam. Saya kasih contoh salah satunya. Setiap saya membuat aksi, saya sertakan seperti ini. Jadi tidak ada ngeles lagi yang memulai itu dari Islam atau dari umat terjemahan itu sendiri yang menyerang Islam. Kalau begini caranya kan sudah kelihatan yang memulai ini adalah orang-orang kafir, umat terjemahan. Saya tidak melanjutkan ini video karena Anda bisa lihat nanti selengkapnya di akun saya. Saya hanya untuk menggambarkan bahwa ini loh yang sebenarnya fakta yang terjadi, bahwa yang memulai menyerang ajaran Islam itu bukan dari umat Islam itu sendiri. Buktinya saya hanya menjawab serangan dari Abraham bin Usman yang mengatakan Nabi Muhammad itu katanya dicekik saat menerima wahyu di Gua Hira. Padahal di dalam hadis tidak ada seperti itu. Di dalam hadis itu sudah sangat jelas dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu ditarik dan dipeluk oleh malaikat, bukan dicekik itu. Kita lanjut dulu ocehan dari anak kecil ini ya, yang menjelaskan seperti apa yang dia sampaikan. Media harus mengetahui bahwa sebelum ada channelnya dia, dan bahkan sebelum adanya YouTube, dan bahkan lagi ketika lahirnya Islam sudah terlebih dahulu memfitnah kekristenan. Bahkan bisa dikatakan bahwa Islam memfitnah kekristenan itu secara habis-habisan dan membabi buta. Dan ini sudah Oke, nah saya ulangi dulu ya sedikit ya mengenai tadi. Artinya begini, artinya setiap aksi-aksi yang dilakukan oleh orang kafir, lebih dari 200 video saya buat seperti itu. Jadi tidak ada bisa ngeles lagi kalau yang mengatakan bahwa bukan dari dia ajaran mereka yang menyerang Islam. Itu tadi salah satu contoh saya contohkan. Belum lagi dari banyak dari Perbim Pretatius hampir 10 video saya buat itu. Dari Tamparagi hampir 30 lebih video. Dan dari akun dari Crusader Network, dari Pendeta Saifuddin, banyak sekali aksi-aksi mereka yang mereka lakukan, termasuk yang terakhir-terakhir ini dari orang yang bernama Muhammad KC itu. Jadi sangat banyak video-video aksi yang setiap saya buatkan video saya sertakan aksi mereka. Jadi tidak bisa ngeles lagi. Jadi kebohongan saja yang disampaikan oleh Mr. Gum ini kalau bukan dari mereka yang menyerang Islam itu gitu loh. Ya, bukan dari mereka. Katanya sebaliknya. Tidak, saya sertakan aksi mereka gitu loh di video-video saya. Silahkan Anda kalau tidak percaya kunjungi Media Channel, buktikan itu lebih dari 200 video. Kita lanjut dulu ya. bukan lagi berbicara tentang konten-konten video, melainkan mengenai ajaran.
Mari kita lihat beberapa fitnahan Islam terhadap kekristenan. Yang pertama, Quran surah 4 157 menyatakan bahwa Isa tidak Oke, nah di sini ternyata Mr. Gum ini mau meloncat jauh ke belakang dia. Mau kembali ke sejarah kenabian sejak Nabi turun, kemudian turun Al-Quran. Nah, dia mau mencoba untuk mengkorelasikan posisi serangan itu dalam posisi kitab suci gitu loh. Mari kita simak apa yang ingin bocah ingusan ini bacakan gitu ya. Melainkan diangkat ke surga. Pertanyaannya saya adalah, dari mana Muhammad tahu atau Al-Quran tahu bahwa Isa tidak disalibkan jika yang dia maksudkan adalah Yesus Kristus? Kalian Muslim bahkan tidak bisa menyangkali ayat ini, bahwa ayat ini tidak sedang berbicara mengenai Yesus dalam Alkitab. Kalian tidak bisa menyangkali hal itu. Karena jika kalian menyangkali hal itu, maka Islam telah melahirkan manusia fiktif atau manusia fiksi untuk diyakini. Karena tidak ada satupun kisah nyata bahwa seorang bernama Isa tidak disalibkan tetapi diangkat ke surga. Itu adalah dongeng Quran dan fitnah bagi iman Kristen bahwa Isa atau Yesus tidak disalibkan. Yang kedua. Oke, saya langsung jawab yang pertama ini. Nah, dengan Anda mendatangi Al-Quran, Mr. Gum, itu tentunya Anda harus tahu apakah Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu sama. Saya sampaikan di sini, Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus Kristus. Itu kata para pendeta Anda sendiri. Silahkan Anda tanya pendeta Louis, pendeta Sang Debater, dan Rudy, dan lain-lain. Hampir semua pendeta-pendeta mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus Kristus. Jadi kalau Anda datang mengatakan bahwa Al-Quran menyerang ajaran agama Anda dengan mendatangi surah An-Nisa ayat 157, berarti Anda salah sasaran. Karena yang dimaksud Al-Quran ini adalah Isa Al-Masih, bukan Yesus Kristus. Nah, di sini sudah membantah langsung bahwa Islam Al-Quran tidak menyerang ajaran agama Anda. Karena Al-Quran tidak mengenal ajaran Kristen. Kitabnya kitab perjanjian baru, tidak mengenal Al-Quran itu. Jadi tidak ada korelasi. Kalau Anda mendatangin Al-Quran surah An-Nisa 157, itu Anda hanya berbohong. Itu ocehan kosong doang gitu loh, tidak terbukti. Karena lain, Isa Al-Masih, pendeta Anda sendiri pun langsung mengatakan berbeda dengan Yesus yang lahirnya di kandang domba, sedangkan Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma. Nama ibunya juga berbeda. Jadi Anda ini ngaco gitu loh. Ngaco mendatangi Al-Quran itu dengan mengatakan bahwa Al-Quran menyerang ajaran agama Anda. Tidak terbukti karena Al-Quran tidak mengenal ajaran Kristen. Tidak mengenal ya. Kita lanjut. Quran surah 116 menyatakan bahwa Kristen menganggap Isa atau Yesus dan ibunya Maria atau Maryam sebagai dua Tuhan. Lihat bagaimana Al-Quran memfitnah kekristenan. Kekristenan tidak pernah menganggap Maria ibu Yesus sebagai Tuhan. Dan saya tahu. Nah di sini kan kebodohan kembali yang dilakukan oleh akun yang bernama Mr. Gum ini. Karena dia mengatakan bahwa Isa itu disamakannya dengan Yesus. Padahal semua pendeta, semua ajaran Kristen tidak mengakui Isa itu sama dengan Yesus Kristus. Berarti dalam posisi ini Anda mendatangi ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa dan ibunya Maryam itu dua Tuhan, itu suatu kebodohan kembali. Karena tidak ada menyerang posisi Yesus di situ, tidak ada mengatakan Yesus. Jadi ini suatu kebodohan yang disampaikan oleh Mr. Gum kembali. Apalagi dia sampai menyamakan Isa dengan Yesus itu gitu loh. Dengan dia mendatangi Al-Quran yang mengatakan menyerang ajaran Kristen dengan posisi ayat itu, berarti ini suatu kebodohan yang ditampilkan oleh Mr. Gun. Berarti dia mengatakan sama antara Isa dengan Yesus itu. Apakah aliran ajaran Mr. Gum ini berbeda sendiri dari ajaran Kristen? Saya tidak tahu, nanti silahkan Anda tanya Mr. Gum ini gitu loh. Kalau dia mencoba untuk menyamakan Isa dengan Yesus itu sendiri, nah itu suatu kebodohannya anak ini ya. Ini sangat bodoh dia mendatangi Al-Quran yang menyamakan kembali Isa dan Bunda Maryam. Padahal
Maria sama Maryam itu berbeda orang juga. Ya, kalau Anda katakan itu Tuhan, dikatakan dia Tuhan, itu opini Anda sendiri, asumsi Anda sendiri menyamakan Yesus dengan ibunya itu Tuhan. Padahal Al-Quran tidak ada menyinggung Yesus dan Maria, tidak ada di situ. Lain orang, namanya juga berbeda. Kita lanjut. Kalian akan merujuk kepada siapa untuk membelah ayat ini? Lalu kalian mau mengelak apalagi bahwa Islamlah yang terlebih dahulu memulai fitnahan-fitnahan itu? Dan apa yang... Kan sudah saya jelaskan, ini beda orang. Pendeta Anda, ajaran Kristen juga menolak Isa dan Yesus itu disamakan. Ya kan? Berarti yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib itu bukan orang yang diserupakan seperti yang Anda maksudkan Yesus itu gitu loh. Jadi apa yang dimaksudkan Al-Quran itu beda orang menurut ajaran agama Anda. Nah, mengapa Anda mendatangi Al-Quran kalau beda orang gitu loh? Mengapa Anda mengutip ayat Al-Quran kalau beda orang, beda yang dimaksud Al-Quran itu? Jadi ini suatu kebodohan yang dibangun oleh Mr. Gum, mencoba untuk mendatangi Al-Quran yang ternyata orangnya, subjeknya itu berbeda. Subjeknya berbeda, orangnya berbeda, tapi berusaha disamakan oleh Mr. Gum ini. Ini kebodohan anak kecil ini. Bocah ini sangat bodohnya di sini. Kita lanjut dulu ya. Dilakukan oleh channel-channel Kristen sekarang adalah meluruskan kesalahpahaman Islam terhadap iman Kristen serta memberikan kritikan balik untuk mempertanyakan iman Islam bahwa dengan kesalahpahaman Al-Quran tentang kekristenan, apakah benar Muhammad adalah nabi dari Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub sesuai dengan klaim Islam atau klaim Muhammad sendiri? Nah, kan sudah sangat jelas beda orang, beda subjek, beda yang dituduhkan Al-Quran, beda yang dimaksud Al-Quran. Mengapa Anda harus mencoba mengkorelasikannya dengan yang berbeda? Ini suatu kebodohan, Mr. Gun. Anda yang bodoh dalam posisi di sini, mencoba mendatangi Al-Quran, mencoba menyamakan, sementara pendeta-pendeta Anda sendiri membedakan. Yesus itu beda dengan Isa. Ya, katanya Isa sama Yesus lahirnya beda. Yesus lahir di kandang domba, Isa lahir di bawah pohon kurma. Ibunya Maria untuk Yesus, Islam Maryam, kan jauh berbeda. Nah, di saat itu juga berbeda sama sekali. Isa itu bisa berbicara di waktu dia kecil, membela mamanya pada saat dituduh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, dia berzina. Isa ngomong, tidak, ibuku tuh tidak berzina. Nah, waktu kecil Isa itu bisa berbicara, membela ibunya. Sementara Yesus itu tidak bisa berbicara, tidak ada sumber yang mengatakan Yesus itu bisa berbicara di waktu kecil. Berarti saya tidak tahu dia membela ibunya yang dituduh orang-orang Yahudi itu bagaimana, itu urusan ajaran agama Anda. Kalau dalam Islam itu anak kecil Isa itu bisa berbicara. Jadi berbeda orang ini sudah gitu loh. Nah, ini yang membuat kebodohan anak kecil ini ya, si bocah Mr. Gum ini sangat bodoh mendatangi sesuatu yang berbeda. Jadi yang sebenarnya tukang fitnah itu siapa? Dan apologet Islam yang sekarang hanya melanjutkan fitnahan-fitnahan yang sudah dilahirkan Islam ribuan abad yang lalu tentang kekristenan. Nah, kan Anda mengatakan melanjutkan fitnahan ribuan tahun yang lalu, ya kan? Nah, ini suatu asumsi yang konyol dari Mr. Gum. Karena sampai saat ini saya tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Isa. Silakan tanyakan pendeta-pendeta mana yang mengatakan Yesus dan Isa itu sama. Berarti dalam posisi kalau berbeda, silakan Anda cek pendeta Louis, pendeta Albert Kurniawan, ya, pendeta Rudi dan semua pendeta. Yesus itu berbeda dengan Isa Al-Masih. Nah, kalau berbeda berarti apa yang dimaksudkan Al-Quran itu 1000 tahun yang lalu itu beda orang. Jadi kalau bocah ingusan yang bernama Mr. Gum ini mencoba mengkorelasikan dengan katanya sama, itu ya berarti apakah ajaran Mr. Gum ini berbeda Kristennya sama ajaran yang diikuti para pendeta itu yang lain gitu loh. Saya nggak ngerti ini aliran ajaran agama apa lagi yang diikutin oleh Mr. Gum ini gitu loh, sebagai bocah ingusan yang mencoba menyamakan Isa dengan Yesus gitu loh. Saya tidak tahu. Nanti silakan Anda tanyakan ke Mr. Gum ini ya. Dia Kristen apa gitu loh yang mencoba menyamakan Isa dan Yesus itu sama. Mari kita simak kembali.
Lalu dengan adanya ruang lingkup akademik, Islam harus siap untuk dikritik. Jangan cengeng. Bahkan, Kaf Media menggunakan Injil dongeng yang tidak diakui keasliannya oleh kekristenan untuk menyerang iman Kristen, lalu dia tidak merasa bersalah sama sekali. Lalu tiba-tiba ketika fitnah itu dijawab dan mereka mendapat serangan balik menggunakan literatur-literatur yang diakui otoritasnya dalam Islam sendiri, tiba-tiba pengikutnya berteriak penistaan, darah halal. Itu mental seperti apa? Sudah tukang fitnah, mental pun bocah tukang cengeng. Jadi simpan cermin. Saya jawab langsung. Kalau memakai literatur yang sudah dipakai dalam ajaran Islam, tetapi tafsirnya dipakai, itu benar. Sesuai, karena tafsir dalam Al-Quran itu sudah dibukukan. Silakan Anda buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Depak, tafsir Jalalain. Nah, yang salah adalah dari akun-akun ajaran umat terjemahan ini, dia mencoba menafsirkan sendiri, tidak mengikuti tafsir yang sudah terbukukan, yang sudah sesuai dengan panduan dalam Islam itu sendiri, mencoba melenceng dari tafsirnya, dari maksud hadis. Nah, itu yang salah. Itu yang menjadi penyesatannya di situ. Karena menafsirkannya tidak sesuai dengan yang sudah terbukukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu sendiri. Ini yang kami maksud. Kita lanjut. Ilmu itu untuk mengaca diri sendiri dan juga ajaranmu sendiri. Islam yang memulai duluan, bukan kekristenan. Di dalam Alkitab, tidak ada satupun ayat yang berbicara tentang Islam. Bahkan berbicara untuk membenci Islam pun tidak ada. Nah, sekarang saya jawab. Lebih dari 200 video saya itu mengcounter serangan dari akun-akun orang kafir, dari akun-akun umat terjemahan seperti Anda ini, Mr. Gun. Itu silahkan Anda cek di akun saya. Itu saya sertakan juga video aksi yang dilakukan oleh akun orang kafir tersebut gitu loh. Jadi kalau Anda ngeles bahwa yang memulai duluan itu umat Islam, itu sudah terbantahkan dengan video yang saya tampilkan tadi dengan aksinya, dengan langsung dari video ya akun yang bersangkutan gitu loh. Oke, kita lanjut. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang mengajarkan kebencian atau membangun stigma buruk terhadap orang di luar Islam, terutama Kristen. Misalnya, Quran Surah 3 118 sampai 120. Mari kita lihat secara bersama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu dalam kurung seagama sebagai teman kepercayaanmu dalam kurung karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Lihat, hal yang pertama, Quran membangun stigma bahwa orang di luar agama Islam menyusahkan Muslim sendiri. Yang kedua, saya langsung jawab. Nah, dalam posisi ini kembali kan Mr. Gun sendiri, ini sudah terbukti loh. Dia mendatangi Al-Quran, itu artinya menyerang ajaran Islam yang harus kami jawab. Ini tidak usah jauh-jauh. Ini buktinya Anda mendatangi Al-Quran, menyerang ajaran Islam. Akan kami jawab, ya. Ini akan kami jawab bahwa apa yang dimaksud ayat Al-Quran itu adalah sesuatu untuk sesuatu ayat yang dimaksud dalam yang Anda sebutkan tersebut untuk memilih suatu pemimpin, itu salah satunya. Kemudian untuk memilih berteman. Karena dalam Islam itu tujuan hidup itu untuk beribadah. Kalau menemani orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang membuat lupa nanti beribadah, beramal kebaikan kepada Islam, untuk apa ditemani? Hanya membuat kerusakan, hanya membuat penyesatan ke dalam Islam. Saya kasih contoh ya. Orang-orang kafir itu menjajah umat Islam. Bayangkan, Jazirah Arab itu dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Amerika. Itu orang apa, Mr. Gum? Belanda menjajah Indonesia, menjajah Malaysia, Asia, itu orang apa? Beragama apa mereka Belanda itu? Jepang itu beragama apa? Spanyol, Portugis, itu beragama apa? Dari sejak dulu, sejak Islam itu datang, umat Islam itu dijajah oleh bangsa yang namanya Romawi, Persia. Itu ajaran agama apa itu, Mr. Gun?
Jadi Anda kalau mencoba untuk mengoceh di sini dalam posisi mengatasnamakan Islam, membawa-bawa Islam yang menjajah, itu suatu kebohongan. Bukti nyata Belanda itu menjajah Indonesia. Itu orang apa? Beragama apa, Mr. Gun? Nah, Jazirah Arab dijajah oleh Romawi, dijajah oleh Persia. Itu beragama apa, Mr. Gun? Kita lanjut. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Setelah menyusahkan kamu, mengharapkan kehancuranmu. Lihat. Selanjutnya. Sungguh Iya memang susah memang kehancuran. Kenapa? Belanda itu menjajah Indonesia, orang kafir itu menghancurkan Indonesia, menghancurkan umat Islam. Romawi menjajah bangsa Mesir, menjajah bangsa Arab, itu menyusahkan umat Islam. Amerika ngebom, Irak dibom, Suriah segala macam itu ngebom membunuh rakyat Palestina, Yahudi, itu menyusahkan umat Islam. Itu semua orang-orang kafir, orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak ingat dengan keberadaannya, dengan posisi dia sebagai hamba, sebagai umat manusia, sebagai ajaran yang pernah dulu bersama-sama sesuai dengan ajaran Abraham. Itu buktinya. Bagaimana Anda mengatakan memang benar, memang terbukti menyusahkan. Belanda itu menyusahkan Indonesia dulu, Jepang, Amerika menyusahkan bangsa Irak, ngebom, Suriah dibom, Afghanistan dibom, Rusia itu menyusahkan umat Islam, bangsa komunis, dan itu menyusahkan juga, semua menyusahkan umat Islam. Jadi ngapain kalau ditemanin kalau orang yang menyusahkan? Nggak ada gunanya. Suatu kebodohan, betul Al-Quran mengatakan suatu kebodohan orang yang menyusahkan kalau ditemenin gitu loh. Kita lanjut. Nyata kebencian dari mulut mereka. Lihat bagaimana Quranmu membangun stigma buruk terhadap orang-orang di luar Islam. Lanjut. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Bagus. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, dalam kurung kami, jika kamu mengerti. Selanjutnya ayat 119. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu. Orang di luar Islam tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua. Nah, orang-orang Islam, orang-orang di luar Islam tidak menyukaimu. Ya memang benar. Amerika itu menyerang Islam, menyerang Irak, agama Islam, menyerang Afghanistan, ya kan, menyerang pada saat itu Mesir, menyerang negara, pokoknya banyak menyerang ajaran Islam, ngebom. Belanda menjajah Indonesia, menjajah Muslim. Jadi sangat banyak sekali yang diserang, yang disakitin oleh orang-orang kafir kepada Islam. Bagaimana kami bisa mengatakan baik begitu? Kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Nah, kita lihat. Kebodohan si Mr. Gun mendatangi ayat ini. Ini ayat yang berbicara tentang orang munafik. Dia mengutip ayat tentang sifat orang munafik yang mengingkari, yang dimana pada saat dia mendatangi umat Islam, dia pura-pura baik. Kemudian di belakang umat Islam dia bermuka dua. Ini sebenarnya ayat bukan berbicara tentang orang kafir yang dikutip Mr. Gun bodoh ini gitu loh. Dia mengutip ayat Al-Quran tentang orang munafik. Nah, ini suatu kebodohan yang ditampilkan kembali oleh Mr. Gun ini gitu loh. Kita lanjut. Yang ini kita lihat kalimat yang ini, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Berbeda sekali dengan ajaran Yesus kan? Jadi, apa alasan kalian mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi yang mengajarkan ajaran selanjutnya atau meneruskan ajaran Yesus? Tidak ada sama sekali. Yesus mengajarkan supaya kita tidak mengutuk orang lain atau meminta kematian atas diri orang itu. Nah,
Ayat yang Anda kutip ini ayat yang menceritakan orang yang munafik, orang yang berkhianat di dalam ajaran Islam. Munafik itu orang yang bermuka dua. Jadi tidak ada berkorelasi dengan suatu argumen yang dikorelasikan dengan ajaran Islam. Al-Quran di sini menjelaskan sifat orang munafik. Kebodohan si Mr. Gum ini malah mengkorelasikannya dengan suatu ajaran yang katanya ujung-ujungnya baik ajaran dia, kan tidak ada korelasinya. Kalau mau Anda mengutip tentang kebaikan ajaran Islam, Anda kutip ayat yang berbicara tentang Islamnya, khusus rahmatan lil alamin, bukan yang bercerita tentang orang munafik. Suatu kebodohan namanya mengutip ayat tentang orang munafik, ujung-ujungnya membuat opini, menggiringkan opini bahwa dikorelasikan dengan ajaran kasih dari ajaran dia. Ini kan suatu kebodohan namanya. Tidak ada berkorelasi, Mr. Gun. Kita lanjut. Tetapi kita harus memberkati dia. Lanjut. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Oke. Ayat selanjutnya. Jika kamu memperoleh kebaikan dalam kurung, niscaya mereka bersedih hati. Lihat bagaimana Quran membangun stigma buruk bahwa ketika orang Islam memiliki kebaikan, maka orang di luar Islam itu sangat bersedih hati. Tetapi jika kamu... Kita lihat saja pada saat Hagia Sophia, ya, Hagia Sophia itu dijadikan masjid, banyak yang bersedih hati. Jadi ini nggak bisa dibohongin. Al-Quran tidak bisa dibohongin bahwa pada saat Hagia Sophia itu dijadikan masjid, banyak orang-orang kafir yang bersedih hati. Ini salah satu contoh aja gitu loh. Kita lanjut. Kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Yang selanjutnya, Al-Quran membangun stigma bahwa kita sangat berharap supaya mereka, atau kita sangat-sangat bergembira supaya Muslim tertimpa bencana. Lihat bagaimana Al-Quran membangun stigma buruk terhadap orang-orang di luar Islam. Ya, tidak usah jauh-jauh. Benar Al-Quran itu mengatakan, karena dari segi pada saat Hagia Sophia itu diresmikan, banyak orang yang sinis, yang tidak suka Hagia Sophia itu dijadikan masjid gitu loh. Nah, dalam posisi ini kan sudah kelihatan karakter orang-orang kafir. Nah, belum lagi kalau dilihat dari akun-akun orang kafir yang menyerang ajaran Islam. Silahkan Anda buka video saya sini, akun saya 200 lebih video yang mengcounter serangan orang-orang kafir itu sendiri. Kita lanjut. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Nah, kalian sudah perhatikan bukan bahwa ajaran Al-Quran lah yang membangun stigma buruk, bahkan membangun kebencian dari Muslim kepada orang di luar agama yang mereka yakini. Nah, yaitu di luar. Saya sampaikan, itu bukan membangun kebencian. Justru di situ Al-Quran menjelaskan sifat orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu sendiri. Karena kelihatan pembuktiannya kan sudah sangat jelas, tadi sudah saya sampaikan. Sifat orang kafir sudah sangat jelas. Dibuktikan dengan akun-akun yang menyerang ajaran Islam ini, dibuktikan dengan video saya ini. Hampir 200 video saya buat. Itu semua membantah, menjawab akun-akun orang kafir yang menyerang ajaran Islam itu sendiri. Ini sudah kelihatan dari akun orang-orang kafir yang menyerang ajaran Islam. Silahkan Anda buka. Di situ sudah lengkap. Ada yang menyerang dari Al-Quran, ada yang menyerang dari ajarannya, ada yang menyerang dari makanannya, menyerang dari segi sifatnya, macam-macam yang diserangnya itu. Yang menyerang dari akun-akun yang saya tampilkan itu dari Padiki Perbum Peritatis, dari Inyo Manis, dari Gracia Pelo itu yang menyerang Al-Quran, dari Sang Debater, dari Layar Teologi, dari Pendeta Saifuddin, dari Crusader Network, dari Phil Pahit, sampai hafal saya. Sampai hafal akun-akun orang kafir yang menyerang Islam itu loh. Sampai hafal di luar kepala saya. Belum lagi dari Christian Priest. Belum lagi dari akun-akun yang agak kecil-kecil sedikit loh, dari Rizky, dari Lisan. Nah, itu dari banyak lagi yang lain yang menyerang Islam itu yang nggak jelas serangannya tuh, memang nggak beraturan, cuman ya tetap harus ditanggapin gitu loh.
Yang terakhir-terakhir ini yang sangat lucu sekali dari Kanuru, dari Manistri itu ya, hampir banyak sekali itu akun, hampir termuat itu dalam 200 video lebih itu saya buat itu, macam-macam serangannya aneh-aneh. Macam-macam, ada yang mendatangi Al-Quran, mendatangi hadis, membuat opini-opini, nggak bakal bisa dia membantah itu karena saya sertakan semua bukti, data-data itu semua. Kita lanjut. Beragama Islam. Saya tidak bermaksud untuk orang-orang Islam, tetapi saya bermaksud untuk ajaran, karena saya yakin ada Muslim yang juga tidak mau membenci golongan di luarnya seperti ajaran Islam dalam Quran. Nah, Tapi tetap berarti Anda membangun posisi menuduh Al-Quran itu membenci, itu suatu kebodohan. Karena di situ Al-Quran menjelaskan sifat orang-orang kafir, wataknya, di mana pada saat posisi yang bagaimanapun dia mampu berkhianat. Itu sifat orang kafir ini. Dia maunya merusak segala tatanan, segala sesuatu yang membuat orang itu ujung-ujungnya jadi murtad. Itu belum Anda cek itu loh, bagaimana akun Yusuf Manubulu yang ngaku kiai lah, para murtad yang ngaku ustadz ya, yang ngaku macam-macam, itu kan menyerang Islam namanya, Mr. Gun. Yang ngaku ustadz, ngaku Kanuru, disuruh baca Al-Quran nggak bisa, salah-salah membacanya ya kan, mengaku ketemu inilah, ketemu ini, ternyata di dalam kitab dia sendiri tertolak. Dalam Sang Debater sendiri pun mengatakan bahwa tidak mungkin mau ketemu Yesus itu pun sudah di surga, tidak mungkin dia mau dipanggil-panggil dengan jelangkungan yang akan, itu kan kesaksian yang menyerang Islam itu sendiri banyak dari Yusuf Manubulu. Nah, jadi contohnya seperti itu loh. Jadi tidak usah Anda terlalu ngeles bahwa yang menyerang utama itu orang Islam. Anda lihat akun video saya itu 200 video lebih, saya sertakan video yang menyerang itu gitu loh. Saya kecilkan tapi layarnya, Anda cek ada ndak yang menyerang duluan itu Islam. Silakan. mereka meyakini, tetap Muslim harus meyakini bahwa ayat itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan tidak ada untungnya bagi Kristen jika Islam itu tidak ada sama sekali. Islam hanya merugikan iman Kristen dengan fitnahan-fitnahan teologis yang dilahirkannya. Nah, saya jawab, Islam tidak mengenal ajaran Kristen. Yang dikenal adalah Nasrani. Berarti kan lain sasaran. Itu dulu Mr. Gum ya. Islam tidak mengenal Yesus karena bahasa Yesus itu dari bahasa Yunani. Sedangkan Islam mengenal Isa Al-Masih. Jadi kan beda juga sasarannya yang di Al-Quran. Jadi Islam tidak mengenal ajaran Kristen. Jadi kalau Anda mencoba untuk menghubungkan Islam dengan Kristen, ya tidak ada korelasinya. Tidak ada tersambung gitu loh. Karena tidak termuat yang dituduhkan Al-Quran itu kepada orang Nasrani, para pengikut Nabi Isa, bukan pengikut Yesus gitu loh. Kita lanjut. Dan kalian bisa lihat dari hasilnya ada di Kaf Media sendiri, yaitu memfitnah kekristenan menggunakan Injil dongeng yang tidak diakui dalam kekristenan. Dan bahkan diikuti para mualaf yang suka memfitnah Kristen. Jadi, Kaf Media, simpan cerminmu itu untuk mengaca diri dan ajaran sendiri. Nah, Oke, kita kalau lanjut. saya kan sudah sampaikan kepada Anda, kalau misalkan Kap Media Channel itu membuat literatur yang tidak diakui, tinggal Anda bantah, kan sudah selesai urusan. Jangan Anda membuat kambing hitam. Kalau memang tidak sesuai dengan ajaran Kristen yang terbaru sekarang, ya Anda tinggal bantah Injil tersebut. Kenapa sampai dibuatkan suatu argumen yang ujung-ujungnya membuli Islam? Yang padahal sudah, ini ibaratnya sesuatu yang tidak sesuai. Kemarau setahun, hujan sehari, Anda katakan. Padahal beribuan video saya buat. Orang-orang dari kaum muslimin itu membantah video serangan dari orang kafir itu sendiri. Hanya hal begitu Anda buat sesuatu yang di luar dari argumen yang sebenarnya. Anda tinggal membantah kalau tidak sesuai. Kalau sesuai ya, kalau tidak sesuai bantah, pertahankan. Kita lanjut. Ya, ini saya buktikan
bahwa saya itu hanya mengcounter, saya hanya membantah. Mereka inilah orang-orang yang sebetulnya memulai kenapa saya harus seperti ini. Jadi begitu ya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Siapa yang memulai duluan? Mereka. Karena kalau ini tidak saya counter, kalau ini tidak saya bahas, ini akan berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Bagi kami, bagi umat Islam. Dan itu akan merasa dirugikan. Kalau toh kemudian saya biarkan channel-channel seperti ini berkeliaran tanpa ada counter, tanpa ada pembandingan, tanpa ada bantahan, apa yang terjadi? Apakah saya harus diam saja? Kan tidak mungkin. Ini juga berbahaya bagi agama kami. Itu loh. Jadi harus pahami baik-baik siapa dulu yang memulai. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa yang memulai duluan adalah Islam. Jadi kalian jangan merasa bahwa kalian adalah korban pemfitnahan. Menyangkut dengan channel Kaf Media yang awalnya membuat video untuk menjelaskan Islam, saya hargai itu. Tapi maaf, Islam yang terlebih dahulu memfitnah kekristenan dalam hal ajaran teologis. Tapi kami tidak balas dengan fitnahan. Melainkan, saya jawab langsung. Untuk video yang dibuat oleh akun-akun orang kafir, itu sudah saya buatkan videonya, lengkap dengan aksi videonya. Saya perkecil tadi ya, itu salah satu contoh. Lebih 200 video itu diserangkan oleh akun-akun orang kafir, umat terjemahan menyerang Islam. Silakan Anda kunjungin akun saya Madya Channel. Kalau Anda masih belum yakin bahwa itu sudah yang paling banyak menyerang Islam itu dari Tamparagi, sampai dia menyesatkan surat Al-Baqarah ayat 162. Itu juga termuat dalam video saya dari Tamparagi. Nah, terus dari Perbum Pretatis, bagaimana dia mendatangi surah An-Nisa ayat 157, mendatangi Al-Quran, membuat video menyerang Islam itu sendiri, juga termuat dalam video saya. Ada, itu lengkap dengan video dia sendiri. Saya perkecil, kemudian saya buat reaksinya, saya jawabannya. Jadi nggak ada bantahan lagi. Kemudian kalau makna teologis, tidak ada Al-Quran itu menyinggung Yesus. Jadi teologis yang dibangun, yang dituduhkan Mr. Gun, terbantahkan. Karena Isa di dalam Al-Quran berbeda dengan Yesus yang Anda katakan itu. Jadi serangan teologis yang Anda katakan Mr. Gun terbantahkan di situ. Kita lanjut. kami mengkritik dan mempertanyakan Islam dengan sumber yang sahih dan diakui oleh Islam. Berbeda dengan Kaf Media yang menggunakan sumber yang tidak diakui kekristenan, bahkan bisa dikatakan itu adalah sumber dongeng. Dia menggunakan itu untuk menyerang iman Kristen. Lalu kalian Muslim mau sebut itu sebagai apa selain fitnah? Pembohong, malah lebih bagus. Tapi Saya sampaikan, hampir 200 video diserangkan oleh orang kafir kepada umat ajaran Islam. Silahkan Anda cek, kunjungin akun saya Madya Channel. Itu lengkap dengan data-data dan fakta yang termuat. Sampai tuduhan dari Effendi Usman yang mengatakan Nabi Muhammad dicekik oleh malaikat. Itu tidak ada dasar sumbernya. Nah, itu sesuatu yang menyesatkan. Belum lagi tuduhan dari Muhammad KC yang menuduhkan kepada buku Sapina, ajaran sesat, buku Sapina sesat. Padahal itu bukan kitab suci, itu hanya sebagai buku yang dibuat untuk membantu umat Islam agar mempermudah mengamalkan Islam itu sendiri di dalam Al-Quran. Nah, itu sangat banyak sekali yang menyerang Islamnya. Kita lanjut dulu. keduanya lebih mantap jika digabungin, yaitu Kaf Media adalah fitnah dan pembohong. Ini saya tunjukkan kepada Anda semua nih, channel-channel yang saya katakan isinya hanya menjelek-jelekkan Islam semua. Dan ini semuanya isinya fitnah, nggak ada benernya sama sekali. Dan kenapa justru orang-orang Kristen itu kalau memang seperti ini, tindakan seperti ini dianggap tidak benar, dianggap menistakan, kenapa kalian tidak menasihati mereka? Jangan fokuskan ke saya, fokuskan dulu kepada mereka yang memulai fitnah. Oke. Nah, saya sampaikan ke Mr. Gun ya. Kalau video yang lebih 200 saya buat, aksi orang kafir ini, umat terjemahan ini menyerang Islam, itu Anda bantah sendiri ya. Itu saya sudah buat. Itu sudah saya buat bantahannya. Mereaksi video-video tersebut, silakan kunjungin video saya di akun Madya Channel. Kalau Anda tetap ngotot bahwa yang menyerang duluan itu Islam, silakan Anda cek. Kita berbicara fakta nyata aja dulu.
bukti nyata, fakta nyata yang menyerang duluan itu siapa. Ya, yang menyerang duluan itu siapa gitu loh. Kita lanjut. Ini adanya dari sini nih. Harusnya kalian tuh nasihatin dulu nih. Ada Tempe lagi, ada Crusader Network, ada siapa lagi nih. Kemudian ini nih, ada juga si Yusuf Manuk Berbulu. Nah, ini penghasil murtadin odong-odong, murtadin botol, yang katanya inilah itulah, habis umroh lah, Pak Haji lah, ahli agama, anak santri semuanya. Nah, ini bisa kena kalau ternyata setelah kami selidiki kok tidak terbukti seperti itu, maka ini Yusuf Manuk Berbulu ini bisa kita penjarakan juga, bisa kita pidanakan juga. Kenapa? Karena dia telah menyebarkan informasi hoax. Jelas itu ternyata tidak sesuai dengan fakta. Murtadin bodong-bodong, odong-odong, katanya santri lah, katanya anak kiai lah, katanya ini itu, ternyata kalau dicek faktanya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, jelas itu hoax. Nah, nih ada lagi yang lain ini. Silahkan dinilai sendiri, apakah seperti ini pantas? Apakah seperti ini tidak harus kami bentengi akidah umat kami? Inilah yang kami lakukan. Jadi tolonglah berkaca diri bagi kalian semua. Dan tentunya kami umat Islam juga tidak akan berdiam diri ketika agama kami dihina. Maka jangan salahkan kami ketika ada counter seperti ini, ketika kami membuat video balasan seperti ini. Kenapa? Karena kalian dulu yang memulai. Jelas sekali ya. Silahkan tolong berkaca kalau tidak punya kaca. Pertanyaan saya adalah, pertama, apakah isi channel-channel itu menjelekkan Islam dengan fitnahan? Yang kedua, Jawabannya iya, dengan fitnahan. Saya kasih contoh channel dari Tamparagi, memotong-motong video ustadz kami, kemudian menafsirkan ayat Al-Quran dengan semaunya, termasuk yang paling parah kemarin menafsirkan ayat surah Al-Baqarah ayat 162. Saya kasih contoh ya, ini buktinya ya, saya kasih contoh. Langsung saya akan kasih ke contoh. Nah, ini saya kasih contoh di akun video saya. Ini salah satunya Muhammad KC menyerang ajaran Islam tentang buku Safinah, menyamakan kitab buku Safinah dengan kitab suci, menganggap hadis itu kitab suci. Ini salah satu penistaan yang dilakukan oleh orang yang bernama Muhammad KC. Nah, ini fitnahan-fitnahannya saya sudah menjawab beberapa puluh video ini. Nah, kemudian kita cek kembali dari akun Tamparagi yang menyerang Islam dalam posisi dia mengatakan umat Islam itu ngapain pakai sujud-sujud segala, padahal di dalam kitab dia sendiri termuat ada sujud gitu loh. Ini juga salah satu contoh untuk Tamparagi. Kemudian juga dia mengatakan umat Islam itu masuk neraka, padahal tidak ada masuk neraka dalam Al-Quran. Makna wariduha itu tidak masuk neraka, tetapi mendatangi. Mendatangi bukan berarti masuk, akan tetapi di situ dibentangkan surga, neraka, dan jembatan sirat. Ini salah satu contoh dari akun yang bernama Tamparagi. Nah, ini dari Abraham Epinusman yang menyatakan bahwa babi itu halal apabila disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, ini salah satu contoh dari akun yang orang kafir yang menghalalkan babi dengan mengutip ayat Al-Quran, padahal itu menafsirkan Al-Quran dengan menyesatkan, dengan salah. Kita lanjut. Kita lanjut dulu Saya ya. itu pergi ke masjid. Kita lanjut dulu ya. Nih banyak ini dari akun-akun orang kafir yang menyerang ajaran Islam. Sampai saya hafal dari Crusader Network yang menyerang Al-Quran dengan macam-macam argumen yang ujung-ujungnya mengatakan Al-Quran itu berbeda-beda. Ya tidak ada.